Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Trisurani dengan NIM 192231056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan review materi tentang metode survei konsumsi pangan, diet history. Metode diet history dilakukan dengan wawancara recall 24 jam terhadap asupan makanan yang kemudian ditambah informasi mengenai pola makan secara keseluruhan dan diikuti oleh FFQ untuk memverifikasi dan menjelaskan data awal. Nah, pada 3 penelitian berikut ini mengadopsi metode dietary history yang berbeda. Pada artikel pertama dari Nasution et al. 2024, diet history yang digunakan berbasis kuesioner retrospektif dengan ditambah metode FFQ. Sedangkan untuk artikel kedua oleh Hoffman et al. 2023, jenis metode yang digunakan yaitu Short Diet History Screener yang berbasis FBDG. Pada artikel ketiga dari Murakami et al. 2023 menggunakan jenis Meal-Based Diet History Questionnaire. Berikut ini untuk judul artikel yang saya gunakan dalam review artikel tentang diet history dari yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Metode pelaksanaan dietary history pada artikel pertama, sasarannya yaitu anak usia 24 hingga 59 bulan dengan metode wawancara pada ibu atau pengasuh dan ditambah dengan FFQ 7 kelompok pangan. Fokus utamanya yaitu untuk kuesionernya berisi riwayat menyusui, MPASI, frekuensi dan keragaman pangan, dan kaitannya dengan stunting. Sedangkan untuk artikel kedua, sasarannya yaitu dewasa usia 18 hingga 56 tahun dengan kondisi tidak hamil dan tidak menyusui. Metode yang digunakan yaitu Short Diet History Screener berbasis FBDG yang menggunakan kertas digital, self-interview, dan administered. Fokusnya yaitu menilai kualitas diet dan pencegahan penyakit tidak menular. Sedangkan pada artikel ketiga, sasarannya yaitu dewasa 30 hingga 76 tahun, sebanyak 111 pria dan 111 wanita, dengan metode Meal-Based Diet History Questionnaire via web dan kertas. Fokusnya yaitu pada validasi kualitas diet per waktu makan. Metode pengolahan data dan analisis data yang digunakan pada artikel pertama yaitu menggunakan FFQ 7 kelompok pangan yang menilai frekuensi dan keragaman pangan dan pengukuran tinggi badan. Analisisnya menggunakan sheet score WHO atau HAZ, uji hubungan pola makan dengan stunting. Output atau outcome-nya yaitu MDD, MAD, dan status gizi stunting. Untuk artikel kedua, data yang diolah yaitu screener berbasis FBDG dan skor kualitas diet. Analisis yang dilakukan yaitu scoring dengan kecukupan, moderasi, variasi, dan analisis prima dan Cosmin. Sedangkan untuk outcome-nya yaitu indeks kualitas diet dan kepatuhan pada FBDG. Sedangkan untuk artikel ketiga, data yang diolah yaitu skor HEI 2015 dan NRF 9.3, diet total, dan juga per waktu makan. Analisis yang dilakukan yaitu validasi dengan 4DDR atau dietary record, korelasi Spearman, dan blend Altman. Outputnya yaitu kualitas diet per waktu makan dan validitas instrumen. Metode penyajian data pada artikel pertama yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti proporsi anak yang memenuhi MAD, keragaman pangan, serta prevalensi stunting. Sedangkan pada artikel kedua yaitu hasil review disajikan dalam bentuk tabel perbandingan yang memuat informasi mengenai screener, sistem scoring recall period, dan validasi yang dilengkapi dengan diagram konsep. Sedangkan pada artikel ketiga, hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel korelasi, grafik blend Altman, serta distribusi skor HEI 2015 dan NRF 9.3 berdasarkan jenis waktu makan. Untuk validitas dan reliabilitas dari metode dietary history, untuk artikel pertama tidak ada uji validitas dan reliabilitas formal, hanya diuji dengan hubungan stunting atau HAZ score. Sedangkan untuk artikel kedua, sebagian besar screener valid dan reliable berdasarkan test retest, tapi belum aja uji responsiveness. Sedangkan untuk artikel ketiga, validitasnya sedang dengan R-nya 0,26 hingga 0,65 dengan reliabilitas teknis yang baik, lebih tepat untuk populasi daripada individu. Hubungan dengan outcome tertentunya, untuk artikel 1 itu sendiri, dietary history atau frekuensi makan, diversitas pangan, dan MAD berhubungan dengan stunting atau HAZ score. Untuk artikel kedua, screener diet history berbasis FBDG berhubungan dengan kualitas diet dan bermanfaat untuk
penata laksanaan penyakit kronis. Sedangkan pada artikel ketiga, MDHQ berhubungan dengan skor kualitas diet, relevan untuk penilaian gizi populasi dan pola diet per waktu makan. Kelebihan dan kekurangan dari metode dietary history antara lain, kelebihannya itu sendiri bisa menggambarkan pola makan menyeluruh, termasuk makanan rutin dan tidak rutin, fleksibel, mudah digunakan bahkan pada responden dengan literasi rendah, dan mengumpulkan informasi tentang keseluruhan diet dan tidak terbatas pada pangan tertentu. Sedangkan untuk kekurangannya, memungkinkan adanya bias laporan, cenderung over reporting, dan kebiasaan dipengaruhi kebiasaan makan saat ini. Bergantung pada enumerator dan daya ingat responden, kurang sesuai bagi individu dengan pola makan sangat bervariasi, misalnya pekerja dengan shift, serta waktu wawancara yang lama bisa menyebabkan responden lelah. Kesimpulan dari artikel review ini yaitu diet history bermanfaat untuk memantau pola makan jangka panjang individu maupun populasi. Pada artikel pertama, FFQ dan wawancara balita dilakukan dan mengaitkannya dengan hubungan stunting. Sedangkan artikel kedua menggunakan metode screener berbasis FEDGT dan digunakan untuk menilai kualitas diet dan pencegahan NCD. Sedangkan artikel ketiga menggunakan metode MDHQ dan validasi kualitas diet per waktu makan pada dewasa di negara Jepang, serta metode ini relevan, validitas, dan reliabilitasnya bervariasi sehingga pemilihan instrumen harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Berikut ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun artikel review. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.